Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, peserta Latsar Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, saya Ambar Musyarifah dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kali ini akan menyampaikan materi terkait penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita ketahui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai upaya dalam rangka membuat organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi organisasi yang tata hubungan kerjanya baik, tidak tumpang tindih, dan juga jelas dalam pembagian perannya. Bapak Ibu sekalian, dalam Perpres 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa setiap kementerian, khususnya Kemendikbud, harus menyusun peta proses bisnis dalam bentuk peraturan menteri. Peta proses bisnis itu disusun untuk menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita ketahui bahwa peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diagram itu menggambarkan hubungan yang bertujuan untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Bapak Ibu sekalian, dalam modul Bapak Ibu sudah digambarkan alur ketatalaksanaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diawali dari mandat, kemudian renstra, peta proses bisnis, organisasi dan tata kerja, dilanjutkan pos administrasi pemerintahan, dan juga otomatisasi. Mandat kita tahu banyak peraturan, undang-undang yang mengamanatkan tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan bidang pendidikan dan kebudayaan, apa-apa saja yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas-tugas itu akan diwujudkan dalam renstra menjadi satu target yang akan dicapai oleh kementerian, kemudian akan dijabarkan dalam organisasi dan tata kerja. Baik Bapak Ibu, dalam penyusunan peta proses bisnis ada beberapa tingkatan yang harus kita susun. Yang pertama adalah level 0. Level 0 adalah peta proses bisnis yang menggambarkan seluruh hubungan atau kegiatan yang ada dalam satu Kemendikbud. Level yang kedua adalah level 1, proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis sesuai bidang tugas dan fungsi dari organisasi eselon 1 sebagai penjabaran dari peta proses bisnis level 0. Bapak Ibu sekalian, level selanjutnya adalah level 2, yaitu peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis sesuai bidang tugas dan fungsi, unit organisasi eselon 2 dan unit pelaksana teknis sebagai penjabaran atau turunan peta proses bisnis level 1. Peta proses bisnis level 2 ini yang biasa kita sebut dengan prosedur operasional standar administrasi pemerintahan. Bapak Ibu sekalian, dalam penyusunan peta proses bisnis ada beberapa tahap yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah tahap persiapan dan perencanaan, kemudian tahap pengembangan, selanjutnya adalah tahap implementasi atau penerapan, dan tahap selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Pemetaan proses dapat dikatakan sebagai usaha untuk mengelompokkan serangkaian aktivitas atau proses ke dalam kotak atau kelompok yang saling berhubungan sehingga memudahkan pengendalian kegiatan tersebut sebagai satu kesatuan. Prinsip yang digunakan dalam pemetaan proses bisnis adalah yang pertama, prinsip proses adalah kegiatan dan bukan unit kerja. Jadi proses-proses yang disusun di situ bukan merupakan gambaran dari unit kerja, tetapi proses-proses atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian prinsip yang kedua adalah membangun kesepakatan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang betul dalam penyusunan proses-proses dalam proses bisnis. Yang dipakai adalah kesepakatan apa yang disetujui oleh seluruh pihak dalam menentukan proses-proses yang akan digambarkan dalam satu proses bisnis. Prinsip yang ketiga adalah prinsip bahwa semakin sederhana maka semakin baik. Proses-proses yang digambarkan harus lebih simpel sehingga orang yang melihat menjadi lebih jelas terhadap proses-proses yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu sekalian, peta proses bisnis Kemendikbud telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 154/P/2018 tentang peta proses bisnis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peta proses bisnis
Kemendikbud terdiri atas yang pertama peta proses, yaitu gambaran proses-proses besar yang ada dalam Kemendikbud. Proses-proses tersebut dibagi menjadi 3 layer. Yang pertama adalah proses inti atau proses utama, yang kedua adalah proses pendukung, dan yang ketiga adalah proses sumber daya. Terdapat 15 proses yang ditetapkan dalam Kepmen 154-P-2018. Yang kedua adalah peta subproses. Peta subproses adalah jabaran dari peta proses yang merupakan proses-proses kecil yang berada dalam satu proses besar dalam peta proses bisnis. Yang berikutnya adalah peta keterhubungan. Di dalam peta keterhubungan digambarkan unit-unit mana yang terkait dalam peta proses tersebut. Selanjutnya adalah peta keterkaitan fungsi. Nah, di sini menggambarkan keterhubungan antara siapa unit yang akan melaksanakan suatu proses dan apa kegiatan yang dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta proses bisnis level 2 yang biasa kita sebut dengan prosedur operasional standar. Manfaat dari prosedur operasional standar yang kita susun, yang pertama pada tingkat individu, sebagai standarisasi cara yang dilakukan, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan, efisiensi dan efektivitas tugas dan tanggung jawab individual, meningkatkan kemandirian, dan juga sebagai instrumen yang melindungi dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan. Contoh kegunaan SOP atau POS dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ketika satu jabatan tidak melaksanakan tugasnya karena persyaratan pelanggan tidak terpenuhi, maka petugas tersebut bisa dilindungi secara hukum. Tidak bisa dituntut karena memang sudah ada prosedur yang mengharuskan pelanggan memberikan syarat tertentu ketika mendapatkan pelayanan. Pada tingkat organisasi, manfaat POS adalah meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, menciptakan ukuran standar kinerja, memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung dalam berbagai situasi, kemudian memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai, identifikasi gap kompetensi, memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas, dan juga informasi dalam penyusunan standar pelayanan. Bapak Ibu sekalian, alur penyusunan POS AP dimulai dari persiapan, kemudian penilaian kebutuhan POS AP berdasarkan tugas dan fungsi, pengembangan POS AP, penerapan POS AP, terakhir adalah pemantauan evaluasi POS AP. Hasil dari pemantauan dan evaluasi terhadap suatu implementasi POS AP akan meningkatkan POS AP menjadi lebih efektif dan efisien untuk diterapkan. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan jenis-jenis POS. Yang pertama, POS berdasarkan sifat kegiatan. Di situ ada 2, yaitu POS teknis dan POS administratif. Kemudian berdasarkan cakupan dan besaran kegiatan, kita kenal POS makro dan POS mikro. POS makro terdiri dari beberapa POS mikro. Yang ketiga adalah menurut cakupan dan kelengkapan kegiatan, yaitu adalah POS final dan POS parsial. POS yang keempat adalah menurut cakupan dan jenis kegiatan. Kita mengenal ada POS generik atau POS umum, POS spesifik atau POS khusus, dan POS strategis. POS strategis ini adalah pos-pos yang ada dalam satu kementerian yang di kementerian lain tidak ada. Bapak Ibu sekalian, dalam penyusunan POS kita akan mengawali dengan identifikasi judul POS. Dari tabel yang Bapak Ibu lihat di modul, Bapak Ibu nanti akan diarahkan bagaimana cara menyusun atau menentukan pos-pos apa yang kita perlukan sesuai dengan tugas fungsi yang ada di unit kerja kita. Ada beberapa kolom yang Bapak Ibu isi satu persatu sehingga nanti akan terbentuk judul-judul POS yang harus Bapak susun. Jadi kita ketika menyusun POS, kita tidak berasumsi berapa jumlah POS yang harus kita susun, tetapi kita benar-benar melihat dari suatu tugas dan fungsi dan akan menentukan berapa jumlah POS, baik bisa besar maupun sedikit. Bapak Ibu sekalian, ada 2 format dalam penyusunan POS. Yang pertama adalah unsur POS, yang terdiri dari bagian identitas POS dan juga bagian flowchart. Yang kedua adalah unsur dokumentasi, yang terdiri dari halaman judul, keputusan pimpinan, daftar isi dokumen POS AP, dan juga penjelasan singkat penugasan. Bapak Ibu bisa melihat di tampilan ini bagian-bagian dari identitas POS AP dan juga bagian-bagian dari flowchart.
Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart yang digunakan ketika kita menyusun suatu prosedur operasional standar. Yang pertama adalah terminator. Terminator ini melambangkan dimulai dan selesainya suatu proses. Flowchart kedua adalah proses, akan menggambarkan proses-proses apa saja yang dilaksanakan dalam suatu prosedur. Yang ketiga adalah decision yang menggambarkan pengambilan keputusan, berbentuk seperti belah ketupat. Flowchart selanjutnya adalah arrow yang menggambarkan arah suatu kegiatan. Yang terakhir adalah off-page connector yang menggambarkan koneksi perpindahan halaman. Bapak Ibu sekalian, dalam penyusunan POS, langkah-langkah kegiatan akan kita susun satu persatu, dan Bapak Ibu ketika mengisi pelaksana yang melaksanakan tiap kegiatan itu diawali dari paling kiri. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyusun urutan dari jabatan seseorang, tetapi petugas pertama yang melaksanakan akan digambarkan dengan flowchart yang paling kiri dan akan terus ke arah kanan sesuai dengan langkah-langkah selanjutnya. Dalam mutu baku, Bapak Ibu akan diminta untuk menyebutkan kelengkapan, yaitu adalah dokumen-dokumen yang diperlukan ketika langkah itu dilaksanakan, kemudian waktunya berapa lama, dan juga output yang diharapkan dalam satu kegiatan itu apa, itu harus dituliskan. Dalam kolom keterangan, Bapak Ibu, di sini bisa dimunculkan keterangan-keterangan lain yang menggambarkan keterkaitan POS tersebut dengan POS yang lain. Bapak Ibu sekalian, saat ini telah ditetapkan Kemendikbud nomor 386/P/2019 tentang POS AP generik Kemendikbud yang berisi tentang beberapa POS generik yang dapat digunakan di seluruh unit kerja. POS-POS tersebut bersifat umum tentang keTU-an dan itu menjadi acuan bagi Bapak Ibu dalam bekerja, dan juga ketika Bapak Ibu ditemui oleh stakeholder lain yang menanyakan tentang POS AP di lingkungan Kemendikbud. Demikian Bapak Ibu penjelasan tentang penyusunan peta proses bisnis dan POS AP di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk melihat video-video Latsar CPNS Kemendikbud bidang penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.